Halo teman-teman, selamat datang di video tentang Lionsgate Portal. Barangkali ada beberapa yang mendengar tentang 888 ini. Saya tidak tahu 8 terakhir dari mana, tetapi saya mencoba memahami apa yang dimaksud dengan 88 portal dari gerbang singa, ya, Lionsgate Portal. Ini saya buatkan khusus buat teman-teman. Saya akan bicara tentang artinya, apa yang dipahami oleh umum. Saya tidak menyatakan bahwa ini adalah satu hal yang perlu kita pegang, tapi kita lihat apa dampaknya kepada diri kita sendiri. Dan di akhir video, saya akan juga bicara tentang masing-masing zodiak. Saya ambil informasinya dari kartu Rumi Oracle. Apa itu dan pesan zodiak Lionsgate Portal. Nah, yang kita ketahui tentang Lionsgate atau kalau kita sebenarnya kita simply melihat 88-nya sendiri. Ya, 8 Agustus tahun 2020. 88 itu memang biasanya kita sebut angka indah, angka angel, tapi angka 8 sendiri bicara tentang ketidakterbatasan, kekuatan, strength. Jadi ada api di sini ya, dan strength itu adalah penggambaran dari singa, dari Leo. Dan pada saat ini juga matahari pasti ada di Leo karena 8 Agustus adalah matahari berada di Leo. Dan kalau kita lihat situasi ini, Leo adalah bagaimana mengekspresikan diri kita, membuat kita menjadi lebih paham tentang keinginan kita. Apa yang ingin kita taklukkan, itu adalah energi dari Leo, archetype-nya Leo. Tetapi kalau kita lihat, mengapa 88 tidak hanya angka indah, tetapi juga di sini adalah setiap tanggal 8 itu, tepatnya puncaknya tanggal 8 adalah matahari dan Sirius. Sirius adalah salah satu bintang yang paling terang di langit, dan ini terbitnya terlihat sinkron dengan matahari. Dan oleh sebab itu ini dianggap sebagai pertanda yang bagus, sesuatu hal yang baru di mana sinkronisitas ini yang datang setiap tahun. Jadi dia terjadi mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 12 Agustus setiap tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah siklus tahunan, berarti kan tidak terlalu berbeda dengan tahun yang lalu. Maka kita bisa melihat apa sih biasanya yang kita mulai pada bulan Agustus, mulai dari akhir bulan Juli, awal bulan Agustus, puncaknya pada tanggal 8 Agustus, dan ini adalah angka yang indah juga. Nah, ini adalah saat Stargate mencapai posisi puncak, jadi titiknya, sinkronisitasnya pada tanggal 8. Nah, apa maknanya yang sering dilihat adalah kita kembalikan ke energi pada bulan itu di mana matahari. Dan kalau kita lihat dari situasi transit tahun ini, tahun 2020, maka ini adalah seperti kita berusaha untuk keluar dari planet-planet yang sedang retro, yang membuat kita melihat ke dalam diri sendiri sejak beberapa bulan, ya. Venus retro itu membuat kita menjadi lebih menemukan apa yang menjadi penting buat hidup kita. Jadi ini adalah bangkitnya kesadaran tingkat tinggi, higher self kita. Karena portal ini sering disebut adalah gerbang yang menghubungkan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Nah, ini maknanya adalah kita mulai upaya baru, dan ini upaya yang panjang, tidak hanya untuk dalam 1 bulan, tetapi kita hitunglah karena ini akan terulang lagi 1 tahun, berarti dalam waktu 1 tahun ke depan apa yang kita upayakan. Atau kita bisa melihat dari portal yang tahun lalu, saat ini apa yang sudah kita hasilkan, ya. Akhir sesuatu adalah mulai hal yang lain, memulai upaya menuju kemakmuran jika bersedia mengerjakannya, karena semuanya tergantung banyak hal, dan tentunya ini kembali kepada kita sendiri. Portal hanya membuka pintu. Kita masuk atau tidak, kita berlari atau kita duduk-duduk dulu, itu tergantung kita. Nah, di sini yang dilihat adalah ketetapan hati dan memastikan bahwa motivasi kita itu tidak teralihkan. Memang itu yang kita inginkan untuk kita buat realisasinya ke depan. Nah, apa yang dirasakan
Kalau berdasarkan literatur yang saya baca, maka karena ini energi yang besar, maka energi kuat ini mengajak kita. Jadi seperti bukan hal yang ringan, tetapi tension memaksa kita untuk berpikir tentang jadi gimana, so what, kedepannya bagaimana, ya. Nah, ini juga ditunjukkan dengan rasa letih dan kita butuh istirahat. Jadi kalau kita rasakan kemarin 2-3 hari lalu kita merasa letih dan rasanya lebih nyaman di rumah dan kita merasa bersalah, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Barangkali memang ada hal yang menarik kita untuk lebih baik kita berada di dalam rumah. Ya, buat teman-teman, biarkan energi ini merasuki kita. Bukan hal yang negatif, adalah memang badan kita barangkali butuh untuk istirahat. Dan somehow ketika lagi diam, ketika lagi merenung, sambil nonton TV, sambil buka HP, tiba-tiba menemukan pertanda tentang keinginan yang menjadikan alasan kita untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, apa yang dirasakan setiap zodiak setelah saya sampaikan tadi juga bahwa ini diambil dari Rumi Oracle Leo. Di sini pesannya adalah mulailah dengan apa yang paling memanggil hatimu. Bukan untuk orang lain dan bukan tentang orang lain. Iya, tentang pengembangan pribadimu. Fokuskan ke dirimu sendiri, apa yang ingin kau kembangkan. Virgo, fokuskan pada detil dan energi feminin, energi menerima. Ya, kelola apa yang sudah ada bersamamu dan rencana ke depan ini akan banyak ditemukan setelah kita melakukan apa yang terbaik pada hari ini, untuk saat ini, dan tergantung juga pada tekad dan hasil kerjamu saat ini. Libra diminta untuk lebih fleksibel dan beradaptasi pada perubahan di sekitarmu. Apa boleh buat, Libra, memang perubahan sedang berada di wajahmu, ya, sehingga mau tidak mau harus ditatap dengan penuh keberanian. Pelajaran datang dari sekitarmu. Mau tidak mau buka mata, buka hati dan lihat bahwa perubahan ini adalah perubahan yang mendasar. Sementara ini lupakan apa yang pernah kau pelajari karena ada hal baru yang membuka cakrawalamu. Bukan berarti apa yang kau pelajari akan hilang, tidak. Tetapi yang pernah kau pelajari sepertinya membuat batasan untuk pelajaran baru bisa datang kepadamu, ya. Buka hati, mungkin ada logika lain yang bisa diterima hanya kalau kamu mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Scorpio, semua pengalamanmu baik buruknya adalah menyiapkanmu untuk membuka hati pada energi baru yang sudah lama mengetuk hatimu tetapi belum juga kau jawab. Jadi kalau Scorpio sukar untuk melihat situasi di luar sebagai satu patokan untuk melangkah lebih maju, sebenarnya jika kita melihat bahwa hal tersebut mungkin mengguncang hatimu, mungkin menyakiti hatimu, mungkin menggoreskan luka yang dalam di hatimu, itu sungguh bukan hukuman. Kalau kita melihat itu adalah memberikan Scorpio rasa bahwa apa yang akan diperoleh berikutnya itu adalah sesuatu yang berharga, yang diperoleh tidak hanya begitu saja tetapi dengan perjuangan yang besar sehingga menghargai apa yang akan datang berikutnya. Sagittarius, ada saatnya intelektualitas dan kepandaian, ya saya yakin Sagittarius punya itu semua, itu bisa membimbingmu sejauh yang kau mau. Tetapi hanya sejauh itu. Selalu ada titik di mana tidak bisa lagi melangkah lebih jauh. Jika itu terjadi, berbalik arah, lepaskan diri dari kemarahan, ya, karena ada frustrasi di sini. Bersihkan diri 7 kali. Kenapa saya sebut 7 kali? Karena memang sepertinya membersihkan diri dari rasa marah itu tidak hanya dalam 1 kali, dan ini diambil dari kartu Rumi Oracle. Lalu pakailah logika cinta, karena ini akan membawamu pada ketidakterbatasan. Capricorn, biarkan dirimu bersatu dengan cinta sejati ini.
karena lainnya di dunia ini hanyalah sementara. Barangkali ini buat Capricorn yang bekerja keras mencapai apa yang menjadi ambisinya, yang sangat indah dan sangat baik, tetapi ada saatnya di mana di satu titik kita melihat bahwa apa yang kita sudah capai itu ada lagi yang bisa lebih tinggi, yaitu cinta sejati. Ya, cinta sejati, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Aquarius, biarkan dirimu masuk dengan komitmen, masuk pada komitmen dengan sepenuh hati. Ya, berkomitmen sepenuh hati. Jaga kobarannya sekecil apapun, jangan pernah biarkan mati. Ya, ini yang paling kau inginkan, bukan yang lain. Kalimat yang terakhir ini mengingatkan bahwa terkadang kita teralih dan berpikir bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada ini. Ketika kita sudah menyadari dan mentok pada keinginan lain, kita baru yakin bahwa keinginan kita adalah yang awal tadi. Hanya saja bayarannya sangat tinggi kalau kita mudah teralih. Itu Aquarius yang disampaikan dari pesan kali ini. Pisces, jika panggilanmu adalah mencintai, maka berbahagialah dengan cinta ini. Apa boleh buat Pisces? Karena apapun yang kau lakukan buat beberapa Pisces, utamanya adalah mencintai, memberikan semua. Tentu saja apapun yang kau berikan, sebesar apapun, selalu tidak ada yang bisa memberikan sama besar dengan dirimu, karena secara naluriah Pisces adalah pemberi cinta. Ya, dan ternyata hasil akhirnya itu tidak bisa diharapkan dari orang yang kau beri. Karena kalau kita bayangkan diri kita di pinggir jalan, banyak orang minta-minta, misalnya ya, mereka begitu needy, dan Pisces punya. Pisces akan memberikan apa yang dimiliki karena hatinya tergerak. Apakah Pisces pernah bisa berharap sesuatu dari mereka? Tidak bisa. Jadi kira-kira penggambarannya seperti itu Pisces. Jadi bukan cinta dari mereka yang kau harapkan, tetapi cinta yang lebih tinggi datang padamu. Jadi berbahagialah dengan cirimu sebagai pemberi cinta, dan jangan berharap apapun dari mereka yang kau berikan, cintamu. Kini kau paham betapa besar cinta ini, cintai dengan C yang besar ini, dan kau rela lakukan semua hanya untuk cinta. Cinta dengan huruf besar menggambarkan bahwa cinta Pisces bukan lagi hanya cinta biasa. Aries, menyimpan cinta dalam hati. Apapun yang kau sebut dengan hati, hati nurani, panggilan jiwa, penerang jalanku, yang selalu bersamaku setiap masa, sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirimu. Untuk bisa memahami cinta ini, maka Aries perlu merefleksikan diri dan bercermin dengan hati dan cinta. Cinta yang sebening kristal dan benderang, menerangi apa yang menjadi arah dari Aries. Taurus masih terus mencari harta, tanda petik tentunya. Harta itu bisa macam, bisa orang, bisa harta benda, bisa kekasih. Kekasih tidak harus romantis, dan masih merindukan walau sudah lama tak jumpa. Akhirnya kemudian Taurus paham, tidak mau menerima sembarangan juga, karena apa yang dicari ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga, dan hanya yang terbaik yang bisa diterima oleh Taurus. Anyway, kemudian Taurus memutuskan untuk rela terus menari, terus mencari apa yang menjadi keinginannya, dan selalu melihat bahwa selalu ada beda antara pencarian apa yang dicari dengan apa yang ditemukan. Gemini, bangkitlah dan teruslah berlatih. Otot jiwamu akan menguat. Setiap sel dalam tubuhmu dirancang untuk menghadapi tantangan. So, memang keberanian, langkah yang bold, yang berani, itu memang sesuatu hal yang harus dilatihkan.
Hal yang menjadi pesan buatmu Gemini adalah dengarkan kata hatimu dan jangan pernah relakan proses belajar ini berhenti. Cancer, keberanian, cinta tak bersyarat. Jadi Cancer berani melakukan sesuatu seperti The Chariot itu, dan semuanya dilakukan tanpa syarat, karena semuanya dilakukan yang terbaik untuk hal yang lebih tinggi. Cinta bergerak atas mata hati dan memberi cahaya pada tujuan hatimu. Lewati bayangan dengan keberanian menuju cahaya. Perjalanan menuju cahaya, titik terakhir yang kau perjuangkan bukan perjalanan yang mudah, tetapi keberanian muncul dari proses perjalanan yang sukar dan menunjukkan betapa besarnya keberanian yang diperoleh Cancer menuju cinta tak bersyarat. Oke teman-teman, salam hati dan cahaya dari Aries Mermaid di sini.